Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak-Bapak semua yang udah mesempatin waktunya untuk membantu saya memenuhi tugas public speaking saya untuk mata kuliah public speaking. Di sini saya ingin menyampaikan sedikit materi. Judulnya sih tentang merdeka bukan hanya sekedar mengibarkan bendera, tapi kemerdekaan itu adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sebelum saya menyampaikan materinya, saya ingin menanyakan nih ke Bapak-Bapak dulu, apa sih sebenarnya kita ini udah merdeka atau belum sih? Jawab aja Pak, nggak apa-apa. Udah ya. Mungkin kalau misalkan ditanya udah merdeka atau belum, jawabannya pasti udah, karena kita udah bebas dari masa penjajahan sejak 1945. Kita udah bebas ngibarin bendera merah putih di setiap hari Senin pas upacara. Tapi menurut saya kemerdekaan itu bukan hanya sekedar bebas dari masa penjajahan. Coba kita lihat lebih dalam lagi. Kemerdekaan itu bebas dari rasa takut, kemiskinan, bebas berpikir, hidup layak, dan hidup berkeadilan gitu kan. Kenapa saya bilang banyak kita belum benar-benar merdeka? Karena masih banyak orang-orang miskin di luar sana. Kalau emang kita udah benar-benar merdeka, seharusnya udah nggak ada lagi orang yang kelaparan di luar sana gitu kan. Masih ada orang-orang yang harus bingung mencari uang, karena mereka harus makan kehidupan sehari-hari gitu kan. Terus masih ada orang-orang yang minta-minta di jalan. Kalau saya lihat di lampu lalu lintas tuh ada ibu-ibu yang gendong balitanya sambil minta-minta. Ya mungkin bukan pilihan mereka kayak gitu. Mereka hanya ingin bertahan hidup dengan cara kayak gitu. Masih banyak orang-orang yang tinggal di kolong jembatan, tanpa air bersih, tanpa listrik, ya kan? Menurut data BPS, negara kita ini masih hidup di bawah garis kemiskinan. Makanya saya bilang kenapa kita belum benar-benar merdeka. Karena apakah kemerdekaan hanya untuk orang-orang yang punya duit aja gitu? Kan enggak ya. Gimana orang-orang yang di luar sana gitu kan? Terus yang kedua, masih ada ketimpangan akses pendidikan. Kalau kita bicara tentang pendidikan, pasti ke pendidikan itu kunci untuk masa depan. Tapi di negara kita akses pendidikan aja masih rendah gitu loh, masih nggak merata. Mungkin anak-anak yang di kota bisa belajar dengan fasilitas bagus, ruang kelas ber-AC, punya HP, punya kuota. Tapi kalau misalkan di pedalaman, di desa, kayak misalkan di Papua itu minim banget akses pendidikan Bapak-Bapak. Karena mereka aja sekolahan tuh jarang di sana. Mereka sekolah itu harus jalan kaki. Bahkan akses jalannya aja masih belum dicor, belum diaspal. Kalau saya lihat di YouTube dan di TikTok, mereka belajar aja tuh nggak pakai seragam, nggak selayaknya anak SD sekarang kayak merah putih kan. Di satu enggak sama sekali belum pakai seragam dan nggak pakai sepatu juga kan. Di ruangan kelas juga yang kursi mejanya tuh kayak seadanya gitu. Terus mereka belajar tanpa buku paket. Kalau kita kan anak-anak sekarang tuh belajarnya pakai buku paket per mata pelajarannya, kayak ada PKN, kayak matematika, kayak gitu kan. Tapi kalau di Papua tuh masih belum ada. Makanya saya sangat prihatinin sama Papua. Dan bahkan anak-anak yang seharusnya berada di bangku SMA di Papua itu masih berada di bangku SD. Saking keterlambatan pendidikan karena dampak akses pendidikan yang gak merata. Ini tuh membuktikan bahwa masih ada jurang sosial antara yang punya dan yang nggak punya. Masih ada kesenjangan sosial mengakses pendidikan gitu. Kalau pendidikan aja nggak bisa diakses secara adil, bagaimana anak-anak bisa merdeka untuk menentukan masa depannya gitu kan. Terus yang ketiga, adanya diskriminasi dan ketidakadilan sosial. Merdeka itu berarti kita bebas menjadi diri sendiri, tanpa takut dihina, takut direndahkan, takut disingkirkan. Tapi nyatanya banyak orang-orang di sana tuh yang dihina karena warna kulitnya, kayak hitam lu, banyak bullying di sekitar kita kan. Terus ada orang yang direndahkan karena beda suku, beda agama, dirasisin. Terus banyak orang yang memandang perempuan tuh sebelah mata, kayak perempuan nggak bisa jadi pemimpin, nggak boleh jadi pemimpin gitu kan. Terus masih ada penyandang disabilitas yang nggak bisa yang nggak bisa nerima haknya, sebagai nggak bisa adil gitu kerjaan dan pendidikannya gitu, pendidikannya kayak dibeda-bedakan. Kalau dalam satu bangsa ada warga yang dianggap kurang berharga hanya karena berbeda,
itu namanya kita belum benar-benar merdeka, Bapak. Terus yang keempat, adanya ketimpangan pelayanan publik. Merdeka itu kan semua orang punya hak ya untuk mendapatkan pelayanannya, kayak misalkan kesehatan, pekerjaan, dan perlindungan hukum. Tapi kalau misalkan ya mungkin di kota-kota ke rumah sakit tuh gampang, dengan mudah ketemu dokter. Tapi kalau misalkan kita lihat di desa, di pelosok, di pedalaman, ke rumah sakit aja harus antri panjang, dan akses perjalanan aja tuh kayak jaraknya jauh dari rumahnya ke rumah sakit besar gitu kan. Terus kalau misalkan di desa, di pedesaan, ke puskesmas saja menembus obat aja itu harus berhari-hari gitu loh Bapak. Terus ada mungkin kalau misalkan orang yang punya koneksi jaringan, dia bakalan gampang nyari pekerjaan, dapat pekerjaan. Tapi kalau misalkan orang-orang yang nggak punya jaringan, walaupun orangnya pintar tapi rajin, tapi kalau misalkan dia bakal kalah gitu sama orang yang calo, orang yang punya orang dalam ya kan sekarang tuh. Jadi disinilah udah terbukti bahwa kita belum merasakan kemerdekaan yang secara merata, secara adil. Selagi masih ada yang lapar, ada yang diperlakukan tidak adil, terus ada yang diputus sekolah, ada yang nggak bisa mengakses haknya, itu namanya kita belum benar-benar merdeka. Tapi kita nggak boleh mengeluh dan nggak boleh kayak diam diri gitu. Kita harus peduli sama lingkungan, tidak membeda-bedakan, menghargai sesama manusia, tanpa melihat status sosialnya, dan bisa menyuarakan keadilan. Kemerdekaan itu bukan satu hal yang dirayakan satu tahun, tapi kemerdekaan itu harus diperjuangkan setiap hari untuk semua orang. Oke, dari sedikit saja dari saya Pak. Terima kasih atas waktunya.